Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana. Saya dari kelas MJ401. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Joko selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Untuk tugas UTS ini, saya ingin membahas mengenai solusi Indonesia keluar dari masalah middle income trap dari aspek kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan utang luar negeri. Yang pertama, saya ingin membahas terlebih dahulu mengenai latar belakang middle income trap. Middle income trap merupakan suatu keadaan ketika negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Bank Dunia memperkenalkan istilah ini pada tahun 2007 berjudul An East Asian Association Guidance for Economic Growth, di mana middle income dalam buku ini mengacu pada keadaan ketika sebuah negara berhasil mencapai ke tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara yang maju. Yang selanjutnya, saya ingin membahas mengenai solusi yang harus dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghindari middle income trap dari aspek kebijakan fiskal. A. Pajak. Pajak menjadi instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting karena pajak dapat meningkatkan dan menurunkan daya beli masyarakat Indonesia. Dengan menurunkan pajak dapat meningkatkan produksi barang dan jasa sehingga akan meningkatkan daya beli dan sebaliknya. Yang B. Obligasi publik. Obligasi publik dapat menjadi bagian dari strategi pemerintah Indonesia dalam menghindari middle income trap. Kewajiban pemerintah adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Kewajiban pada umumnya memberikan tingkat imbal hasil yang lebih tinggi dan deposito dengan jangka waktu yang serupa. Dengan menerbitkan obligasi publik, pemerintah dapat memperoleh pendanaan yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan mencegah middle income trap. Kemudian yang C, pengeluaran belanja negara. Pemerintah Indonesia dapat mencegah middle income trap melalui kebijakan fiskal dari aspek pengeluaran belanja negara. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menerapkan kebijakan fiskal yang ketat untuk mengurangi pengeluaran dan menyeimbangkan anggaran. Dengan demikian, pemerintah Indonesia dapat menggunakan kebijakan fiskal, termasuk pengeluaran belanja negara, sebagai salah satu strategi untuk mencegah middle income trap. Kemudian solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah menghindari middle income trap dari aspek kebijakan moneter. A. Operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah yang beredar di masyarakat. Jika ingin menambah uang yang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga ke pemerintah. Namun, jika ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menerbitkan surat berharga ke pemerintah kepada masyarakat. B. Pengaturan suku bunga. Pengaturan suku bunga merupakan salah satu aspek penting dalam kebijakan moneter. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan moneter untuk mengendalikan suku bunga yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Ketika terjadi inflasi tinggi dalam perekonomian, jumlah uang yang diciptakan oleh lembaga keuangan perlu dibatasi. Dan yang C, pengawasan pinjaman dan investasi. Bank sentral dapat melakukan pengawasan agar pinjaman dan investasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan keinginan pemerintah. Salah satu contohnya adalah dengan mengatur jumlah uang yang beredar melalui giro wajib minimum yang mengatur jumlah dana cadangan perbankan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, sehingga dapat mengendalikan inflasi dan menghindari middle income trap. Solusi yang harus dilakukan pemerintah Indonesia adalah menghindari middle income trap dari aspek kebijakan utang luar negeri. Yang A, mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber domestik. Pemerintah dapat mengoptimalkan potensi pendanaan utang luar negeri dari sumber domestik melalui penerbitan surat berharga atau SBN, rupiah maupun penarikan pinjam dalam negeri. Yang B, pengembangan instrumen utang. Dengan melakukan pengembangan instrumen utang agar diperoleh dalam memilih berbagai instrumen yang lebih sesuai dan resiko minimal.
C. Pengadaan pinjaman luar negeri. Pengadaan pinjaman luar negeri harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas dengan kondisi wajar dan tanpa agenda politik dari kreditur. Kemudian yang D, meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak guna meningkatkan efisiensi pengelolaan pinjaman. Dengan mengimplementasi langkah-langkah tersebut, pemerintah Indonesia dapat menghindari middle income trap. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi negara mengalami middle income trap. Yang pertama, tidak mampu bersaing dengan negara berupa rendah dan teknologi tinggi. Yang kedua, kesulitan untuk mengembangkan inovasi. Dan yang ketiga, perubahan indikator klasifikasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.